dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami NPM Podcast Manado Bacirita. Saat ini telah hadir bersama kami Branch Manager PT Samudra Intijaya Perkasa Cabang Manado, atau yang lebih terkenal dengan itu Pak ya, dealer BAIC, baik atau Jeepnya orang Manado. Iya, beliau adalah Pak Idris Buntuan. Selamat siang Pak Idris. Selamat siang. Apa kabar nih Pak? Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Sehat sekali. Iya, Pak, kemarin saya main ke tempatnya Bapak, saya lihat ada test drive mobil baik ya Pak ya? Iya, BJ 40. BJ 40 yang tapi yang sekali gitu. Yang warna itu warna biru. Biru ya. Iya. Pak, saya ingin tahu karena sekarang ini kan di tengah persaingan antara mobil-mobil Jeep yang ada di Kota Manado, khususnya Pak, mungkin Pak satu-satunya ada di Manado mungkin. Sudah ada yang memiliki di Kota Manado, tapi yang lagi booming sekarang itu adalah BJ6 yang mobil listrik itu. Nah, saya mohon dibantu, kira-kira Bapak bisa menjabarkan kira-kira pangsa pasarnya baik, Jeep baik di Kota Manado itu seperti apa kira-kira Pak? Ya, makasih Bu. Sebetulnya gini, kita baik di Manado ini kan kita juga masih baru Bu. Kita masih baru. Dan seperti kita ketahui bersama, untuk kelas tipe untuk Jeep ini ya, tipe-tipe seperti inilah. Karena kalau itu mungkin merek lain. Jadi untuk tipe-tipe seperti itu, setahu saya di Manado ini belum pernah ada dealernya. Belum pernah ada dealernya. Itu hanya didatangkan oleh showroom, kemudian itu dijual. Dulu pernah ada salah satu dealer di sini juga siapin untuk merek yang terkenal itu, tapi dia bukan pemegang merek, bukan dealer penyuplai gitu di Manado, bukan. Dia karena kebetulan mungkin punya usaha di Jakarta atau punya salah satu dealer, kemudian pegang merek itu sehingga dibawa ke Manado untuk dijual di sini begitu. Nah, sementara kalau baik ini kita baru awal, di Indonesia tuh baru bulan Juni 2025 di Indonesia. Sementara kita di Manado ini kita baru bulan kemarin. Jadi memang masih perlu ekstra. Jadi ekstra perjuangan sih Bu. Ya. Kalau pemasaran sudah pasti, tapi ekstra perjuangan. Iya. Gitu. Tapi kan modelnya kan jauh sama mobil-mobil yang berkeliaran sekarang Pak. Dari segi kualitas, modelnya juga, modisnya juga, sportinya juga masih jauh lebih baik dibandingkan yang lain-lain. Setahu saya seperti itu. Setahu saya karena memang itu tadi yang saya bilang Bu, bahwa untuk tipe seperti ini dealer resminya di sini kan baru kita nih yang pertama, di Manado. Dan yang berseliweran di jalan ini untuk tipe-tipe itu sebetulnya itu kiriman dari daerah lain yang ke sini. Nah, kalau secara kualitas kita dibanding dengan merek yang terkenal itu dengan harga yang fantastis itu, sebetulnya dengan kita apa ya? Secara fitur kita apple to apple lah, gitu. Ya, kita apple to apple lah. Kalau tenaga di lapangan pun belum tentu kalau merek terkenal itu bisa ngalahin. Ya, kalau di medan yang betul-betul untuk off-road belum tentu. Gitu, karena kita sudah lihat, saya sudah coba sendiri, baik saya pernah coba yang merek terkenal itu, setelah saya bandingkan dengan ini juga memang agak berbeda. Ya, kalau tenaga mirip-mirip, kemudian kalau suspensi sudah pasti menang baik, begitu. Ya, untuk kemudian pemakaian bahan bakar itu juga baik. Kita kemarin sudah coba sampai ke Kota Mobagu, itu cukup hemat lah untuk di kelas itu dengan CC yang besar itu hemat, gitu. Itu hemat. Saya pulang pergi itu tidak banyak juga keluar uang gitu. Jadi sampai sana pun
tim masih sempat keliling-keliling selama 2 hari di sana, terus pulang lagi. Kemarin kita nanti nambah dari sini, kita isi pun nanti kita nambah lagi waktu pas mau pulang. Gitu karena di sana ada juga yang test drive. Jadi kalau kita dibanding dengan yang lain ya kita lebih dari sisi bahan bakar pun lebih irit lah. Gitu. Kebetulan saya juga udah memakai BJ40 juga Betul. Pak. Sebagai mobil operasional NPM Group adalah BJ40. Ini hebat nih. Makanya surprise juga kan begitu sudah diadakan dealer di Kota Manado, udah ada ini, kebetulan Bapak juga yang dipercayakan ya, alhamdulillah itu kan. Cuma yang saya mau nanyakan gini Pak, kalau yang punya kami itu kan Matic, apakah BJ40 Jeep ini ada ininya juga Pak? Ada manualnya juga? Sementara tidak ada manual. Listriknya ada Pak? Listrik ada. Kita bukan listrik tulen, jadi dia hybrid Bu. BJ30. Oh BJ30. Iya, BJ30 kita hybrid. Sebenarnya tuh hybrid ini kan ada perbedaan dibanding dengan mobil listrik yang lain gitu ya. Kalau hybrid ini kan Ibu nggak pusing-pusing, tidak harus pusing-pusing gimana saya harus ngecas lagi nih, cari seri SPKLU gitu kan. Tidak perlu, Ibu hanya berpikir aja bagaimana supaya saya bisa dapat bensin yang banyak gitu kan. Setelah isi full, Ibu jalan mau kemana aja, karena nanti setelah dia jalan kan dia akan ngecas sendiri gitu. Di waktu-waktu tertentu, engine brake atau apa dia akan ngecas. Gitu. Oh iya Pak, tadi kita sudah bicarakan tentang pengenalan brand ya, produknya gitu Pak ya. Nah saya ingin tahu untuk itu loh Pak, untuk strategi pemasarannya di Kota Manado itu seperti apa? Sementara kita ini strateginya kita tidak terlalu juga menuntut amat ya Bu ya. Seperti dealer pada umumnya, kebanyakan kan melakukan event atau pameran gitu di mall-mall, dan kita juga pernah melakukan itu dengan antusias customer yang cukup lumayan. Kita punya leads yang cukup banyak kita dapat gitu. Nah kemudian di samping itu strategi kami di Manado ini kan kita saat ini saya lagi mengumpul data dan sudah berjalan sebetulnya. Ada beberapa pengusaha yang memang hobi untuk kendaraan-kendaraan tipe ini, itu sudah kita garap, dan ini kita ada janjian juga siang ini untuk test drive ke mereka gitu. Di samping itu kita juga mengundang orang di showroom event kita untuk melakukan test drive. Kemarin juga kita sudah coba di ada acara kegiatan jalan sehat, itu kita juga sudah coba di sana gitu. Dan penerimaan masyarakat, terutama masyarakat yang punya hobi gitu di kelas ini kan memang kelasnya seperti itu. Kalau yang ini kan orang hobi, sportif, orang ya. Kita tidak bisa jual ke sembarang orang, tapi kita cari lebih ke orang yang punya hobi itu. Gitu. Iya Pak, lalu saya juga mau tanya ini, ya untuk BJ40 ini yang baik ini Pak, kan katanya ada yang dibuat Cina, ada yang dibuat Indonesia, yang dibuat di Tangsel ya, di Tangerang. Lah kebetulan yang punya NPM tuh yang buatan Cina. Pada waktu itu kita belinya 800, di bawah 900 lah kita beli. Nah sekarang saya dengar malah udah di bawah 800. Apa betul seperti itu Pak? Kan jadi gini Bu, kalau harga sebetulnya memang kalau punya yang di NPM ini kan CBU ya. Jadi barang yang didatangkan dari China ke sini memang sudah dalam bentuk mobil. Sudah seperti itu gitu. Dan kalau kita kan BJ40 sekarang namanya BJ40 Plus. Kalau kita lihat dari tampilannya kan juga beda Bu. Beda ya? Beda. Perbedaannya di mana tuh Pak? Dari depannya berbeda Bu. Nah, dari depannya sudah berbeda. Dia lebih mirip ke BJ30 sih kalau punya ibu itu. Oh iya. Kalau harga sekarang kita mainnya juga masih 700-an. Masih udah itu ya? 700-an. Iya, memang kalau dibanding dengan punya ibu kan mungkin agak jauh ya. Iya. Tapi sekarang yang kita lagi jalan sekarang itu harga 700-an. Oh yang produknya. Yang produknya ya. Sekarang. Dan sekarang memang yang lagi rame sih yang BJ40 Plus ini. Gitu. Kemarin kita di Gias Makassar, sambutannya luar biasa, dan tim di Makassar itu cukup lumayan mengumpulkan SPK-nya. Sampai dari pihak PT Gio sendiri sebagai penyuplai itu
juga agak pusing gitu karena kan mau kirim ke Makassar, sementara daerah lain juga minta karena kebetulan kan di Jazz ini kan secara nasional dealer-dealer juga pada ngikut gitu. Sehingga ada yang dari Jakarta, dari Jogja, itu kan dealer-dealer sana juga datang gitu. Jadi mereka juga dapat sini bagi-bagi. Dan cukup lumayan kita di Makassar kemarin banyak Bu. Dan saya semua sayangnya kan waktu itu saya di Manado sini kan kita karena baru terbentuk sehingga kita belum ikut ke sana gitu. Iya. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan Ki dan Ki dan A. Ki and I atau Ki dan A. Itu Ki dan A strategis. Itu maksudnya apa itu Pak? Ki dan A strategi itu sebenarnya keunggulan. Oh gitu. Kita bicara keunggulan yang kompetitif dari produk yang kita punya gitu. Misalnya di bike, apa bedanya bike dengan brand-brand China lainnya misalnya, gitu. Nah ini jadi kita bicara di sekitar situ. Jadi produk yang saya punya, kemudian saya bandingkan dengan merek yang lain itu apa? Tapi tentunya kan di awal mungkin kita sudah bicara tapi tadi bahwa sebetulnya ini sudah mencakup ke situ itu. Jadi kalau kita bicara keunggulannya apa? Kita bicara tentang bike sendiri ini, sebenarnya bike ini dari mana sih gitu kan? Apa yang menjadi hebatnya bike ini kalau di China misalnya? Mungkin orang belum tahu, orang cuma pikir bike ini adalah mobil berbentuk seperti ini yang dari China, tapi background latar belakangnya mungkin orang nggak tahu gitu. Bike ini, sebetulnya bike ini adalah perusahaan yang di China, perusahaan besar, dan dia membawa akuisisi atau apa gitu ya istilahnya. Diakuisisi dengan Mercedes-Benz. Iya, Mercedes-Benz. Sehingga apa yang ada di dalam bike itu sebetulnya nggak jauh-jauh dari teknologi Mercedes-Benz. Fiturnya. Makanya tadi saya bilang bahwa suspensinya pun juga suspensinya hebat gitu. Gitu. Terus kalau misalnya kita bicara misalnya DNA-nya gitu kan, berarti DNA-nya Mercedes-Benz sebetulnya gitu, sehingga dia kalau kita bicara suspensi mungkin orang tahu ya kalau bicara Mercedes-Benz seperti apa sih nyamannya Mercedes-Benz itu gitu kan. Ada saudaranya saya tuh kebetulan dia punya Rubicon Pak. Terus dia membandingkan tempat duduknya BJ40 sama Rubicon. Dia malah mengatakan enakan BJ40 Pak. Betul, kebetulan itu saudara tuh punya Rubicon. Nah, kayaknya enakan BJ40 juga ya. Empuk porsinya dibandingkan yang produk lain yang saya sebutkan tadi. Ya artinya gini Bu ya. Agak empuk gitu. Kan kalau saya yang mungkin mengatakan bahwa BJ40 ini setelah kita duduk di dalam nyaman, lebih nyaman dari merek ini kan mungkin enggak objektif gitu kan. Tapi kan ya bersyukur saya karena ada yang menyampaikan gitu bahwa lebih nyaman. Dan kalau tidak ada halangan ini besok ada orang Bu ya, customer di Manado ini dia punya rencana mau beli Rubicon, merek itu gitu. Dia punya rencana untuk membeli merek itu, produk itu. Cuman karena produk yang dia mau beli ini karena tempatnya dealernya ada di Manado, nggak ada. Tapi dia sudah dapat ini Bu, sudah dapat harga segala macam dari Jakarta. Nah kebetulan ada tim saya, salah satu sales saya ini kan anak-anak sekarang kan kalau jualan itu kan sudah macam-macam seperti Bu. Ada yang canvassing langsung gitu kan. Ada yang melalui media sosial. Nah ini ketemu di salah satu media sosial itu, kemudian dipanggil dan orangnya ngomong bahwa saya sebetulnya punya rencana untuk membeli merek ini gitu. Tapi karena saya pernah lihat ada di jalan, kemudian saya lihat di medsos kamu ini, saya tertarik gitu. Dan sudah buat janji gitu untuk besok insya Allah kalau ada halangan
teman-teman saya akan ketemu sama beliau dan ya mudah-mudahan Iya. bisa fix, Amin. bisa fix gitu. Iya deh Pak. Terus saya juga mau nanya Pak tentang suku cadang. Ya, Suku cadang yang produk BJ40 baik ini. Karena kadang-kadang saya nggak paham juga seperti apa, agak susah-susah gampang mungkin. Ya barangkali Bapak untuk meyakinkan konsumen biar mereka tuh nyaman, jangan sampai aduh kalau rusak ini mau kemana, rusak ini karena kan dealernya untuk ininya kan belum ada di sini. Betul. Kalau tuh ada tuh yang bengkel yang dipercayakan, yang kerjasama, paling juga mereka tuh masih bimbang gitu loh Pak, karena tidak tertera di situ ini adalah bengkel baik gitu loh. Jangan bisa pakai aja tapi rusak gitu. Jangan hanya jual, Bu, ya. Jual gitu. Jangan hanya jual, giliran sudah jual selesai Gitu. ya. Memang kita tidak menutup juga kemungkinan, Bu, ya, ada hal seperti itu. Sebetulnya itu gaya saya cukup lama, Bu, di dunia otomotif ini, terutama di Manado ya. Dan saya pernah membangun beberapa dealer di 20 tahun lalu tuh. Kalau kita mau buka dealer di satu daerah gitu ya, itu bengkel mah nomor 2 gitu ya. Iya. Kita mobil jual dulu, kemudian baru bengkel nanti menyusul gitu. Atau baru kemudian nanti cari tempat, kalau belum punya bengkel cari tempat untuk bisa kerjasama. Tapi untuk zaman sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Kalau mau maju, dealer tuh harus buka sekaligus gitu dengan bengkelnya. Nah, kebetulan kita di Samudra Inti Jaya Perkasa ini kita berkantor di Winangun, dealer Winangun. Di sana kita punya 5 stall, ya, kita punya 5 stall dan ada untuk quick service kita juga siapkan. Kita sampai pengisian angin ban nitrogen kita punya. Kemudian untuk spooling balancing kita juga punya. Itu juga ada di sana. Jadi sebenarnya cukup lengkap. Nah, kemudian bagaimana dengan partsnya? Spare partsnya gimana? Ya kan? Beli mobil, habis itu servisnya gimana? Nah, ini kan pusing. Saya juga kalau sebagai pemakai, sebagai customer ya tentu juga saya berpikir 1000 kali gitu beli gitu. Nah, kebetulan memang kita saya tidak bisa juga karena saya lagi jualan, kemudian saya harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya memberikan hiburan gitu ya kepada calon customer. Oh ada yang manis-manis doang, manis-manis gitu ya. doang gitu kan. Nggak ada kecap nomor 2 sih, Bu, ya. Iya. Semua kecap nomor 1 gitu. Iyalah, iya. Nah, kebetulan dari sisi bengkel kita siap, tenaga pun kita sudah siap karena teman-teman saya di servis itu semua memang orang-orang yang memang punya pengalaman di otomotif gitu. Mulai dari sales manajernya sampai ke bawahnya itu semua orang-orang yang memang punya potensi di situ. Nah, bagaimana dengan partsnya? Saat ini kita sementara mengumpulkan parts yang ada di bike. Tapi tentunya kan kita tidak bisa menyiapkan satu isi ya dari si mobil ini, si bike ini, kemudian kita siapin semua. Tentu kita lebih banyak yang fast movingnya. Fast movingnya kita harus siap. Di samping kita harus siapin juga, misalnya bodinya ada kena ini kan, sehingga ada fender-fendernya itu harus kita ganti. Ya, itu pun juga kita tidak siapin secara utuh gitu semuanya. Kita berusaha supaya kita bisa memenuhi misalnya seperti spakbor depan yang besar-besar itu harus disiapin secepatnya gitu. Dan kita punya, kalau misalnya di saya tidak ada untuk salah satu partsnya, kita punya dealer terdekat yaitu Makassar. Dealer terdekat di Makassar. Nah, itu bisa kita minta by phone aja tuh dikirim. Pasti dikirim ke sini. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi misalnya, kan ini kan mobil sekarang ini semua menggunakan fitur-fitur elektronik yang hebat-hebat gitu. Nah,
kan kadang-kadang jangan sampai mobil ini travel di Di jalan, kemudian ada fitur yang macet, Iya. gitu kan? Iya. Nah, kita juga punya alat scannernya, gitu. Punya ya? Kita punya scanner, ya itu bisa kita gunakan kalau misalnya kendaraan ini ada apa-apa, gitu. Nah, tapi selalu kita minta ke teman-teman di sales maupun di service ngomong apa adanya saja ke customer. Nggak usah khawatir kalau customer ini nanti saya ngomong begini nggak jadi beli, gitu kan? Tidak seperti itu, gitu. Orang kalau sudah pengen ya pasti, gitu kan? Gitu. Jadi kita sampaikan aja apa adanya, customer supaya lebih yakin bisa datang ke kantor kita di Winangun supaya bisa lihat. Iya. Gitu. Oke deh, Pak, seru sekali Pak. Pinginnya masih banyak mau ditanyakan, Iya. coba waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, kita masuk ke closing statement Pak. Boleh, Kira-kira boleh. apa harapannya Bapak untuk Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, Ya. dengan masuknya Jeep Baik Baik ini di ya. Kota Manado? Ya. Ya tentu kita berharap ya dengan adanya Baik masuk di Manado, dealer kita Samudra-Industri Jaya Perkasa ini masuk di Manado, ya tentu yang pertama kita berharap adalah perputaran ekonomi sini menjadi lebih baik, gitu kan. Kita bisa memberikan peluang pekerjaan kepada teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian kita juga jangan lupa bahwa Baik ini hadir di Kota Manado ini bukanlah bukanlah sebuah pilihan yang baru, begitu ya, tapi sebagai standar baru untuk menggunakan tipe mobil yang seperti ini, begitu. Iya, apalagi Kota Manado banyak gunungnya Pak. Ini gunung. Kita Kita 4x4, 2 kali, kalau kita masih pakai 2x2 sih kalau. Kita kemarin sudah pernah ada yang coba. Iya. Di ring road itu masuk ke dalam itu ada yang coba kemarin 4x4-nya. 4x4-nya bisa Pak. Iya, kebetulan kan hujan-hujan ini, jadi ada yang coba kemarin Bu di situ. Iya. Soalnya udah kita nolak Bu ya. Bapak bayangin aja BJ40 tak bawa ke kebun untuk isi duren gitu. Orang yang pada liatin mobil apa ini. Ini kan bahkan bisa dilepas ya Bu. Iya, bisa dilepas kan bisa lepas. bisa ya. Sporty juga bisa untuk anak Iya. muda juga ya. Bisa juga untuk ya bagus lah. Betul Bu. Iya. Oke deh Pak Idris, terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke studio NPM Podcast. Terima kasih Pak. Nah, itu tadi bincang kita dengan Bapak Idris selaku Branch Manager PT Samudra Inti Jaya Perkasa, atau yang kita lebih kenal dengan mobil Jeep Baik gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam NPM. Terima kasih.